itu Pak. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mau memperkenalkan diri Gus. Nama saya Anton dari Tangkil Tengah Kedunguni Gus. Saya di dalam sini Gus. Oh iya iya. Oke. Nama saya Anton Gus dari Kedunguni. Kedunguni. Ya, Tangkil Tengah. Saya mewakili sedulur saya Bapak Hudori. Pertama holwat. Pertanyaan pertama holwat kok ada suara bisikan gitu Gus. Cuman setelah itu ada kayak semacam gambar-gambar gitu, kayak tayangan TV gitu. Setelah itu 2 minggu kemudian udah nggak nampak apa-apa lagi Gus. Jenengan mohon maaf ya. Sudah megang Sirul Asrar atau sudah dah? Alhamdulillah sudah Gus. Oke lanjut. Terus pertanyaan kedua Gus, saudara saya ini kan sakit, cuman kata dokter disarankan untuk operasi Gus. Lah kalau operasi dijalankan seperti kemauan dokter, itu termaksud nggak nerima eng pandum gitu buatan Gus. Gitu ya. Okay. Apa gimana saran Gus? Sebaiknya gimana gitu Gus? Udah gitu aja Gus, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang itu sudah menerima dan menjalankan dzikir Sirul Asrar di dalam kholwat, maka Allah akan menurunkan waridnya. Apa sih warid itu? Iki bahasa proses loh Pak Dik ya. Tapi semuanya nantinya Allah gitu loh. Kalau sudah di akad, iki proses. Warid adalah utusan Allah dari unsur malaikat yang sifatnya adalah memerangi hawa nafsu. Ruhaniyah kita itu dijajah oleh nafsu. Yang nafsu itu mengajak rohaniyah untuk melalaikan Allah. Nah, disinilah Allah menurunkan waridnya di dalam hati seseorang tersebut. Apa visi dan misinya warid? Memerangi sekaligus mengusir nafsu di dalam sifat basariah Anda. Jikalau itu sudah terusir, maka nafsu itu akan jadi budak. Yang tadinya belum terusir, ruh yang akan jadi budaknya hawa nafsu. Sekali dibalik. Warid itu akan membawa beberapa visi misi. Bentuk visi misinya adalah membawa cahaya makrifat Allah ditaruh di dalam hati seorang tersebut. Sebab Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ruhaniyah itu condongnya itu terhadap Allah, bukan condong terhadap selain Allah. Tatkala cahaya makrifat itu dinyalakan Allah, ditaruh di dalam hati seseorang tersebut, maka seketika itu kegelapan langsung hilang. Ketika cahaya itu belum datang, maka ruh itu gelap pada Allah. Lah gelapnya roh itu terhadap Allah bentuk kalau dalam diri kita itu dipenuhi oleh iman-iman selain Allah. Ketika cahaya makrifat itu diletakkan menyala, seketika kegelapan itu hilang. Seperti malam hari ini secara syariat. Manakala lampu ini semuanya dimatikan, maka yang terjadi adalah kegelapan. Tapi ketika saat lampu ini dinyalakan, seketika itu kegelapan sirna hilang. Itulah perumpamaan di dalam surat An-Nur ayat 33.
Allahu nurun ala nurin yahdillahi linuri mayyasha. Di atas cahaya itu ada cahaya yang dimaksud adalah cahaya makrifat, hanya diberikan terhadap hamba yang dipilih, yang dikehendaki. Siapakah? Mereka yang melakukan, mereka yang sudah melaksanakan dzikir sirul asrar. Sebab dengan dzikir sirul asrar lah yang bisa menghantarkan kau untuk menuju dan bertemu Allah. Karena dengan dzikir sirul asrar itu nanti akan memunculkan cahaya makrifat. Pertanyaannya tadi, ketika kholwat pertama itu melihat sesuatu, ketika selanjutnya tidak. Bapak Ibu, kita kholwat itu dengan mewadifahkan, mengistiqomahkan, meneruskan dzikir itu, kadang-kadang dimasukkan Allah di dalam alam mukasafah. Akhirnya ada satu bisikan. Iki sampean titeni. Apakah betul bisikan itu dari Allah lewat warid, ataukah bisikan itu dari setan? Intinya sampean titeni. Kalau bisikan itu isinya untuk mendorong, menghantar dirimu kepada Allah, jelas itu dari Allah. Tapi kalau bisikan itu tidak menghantarkan menuju Allah, maka itu bukan dari bisikan dari warid minallah, tapi warid syaitan. Titenani seperti itu. Lah orang kholwat itu gak butuh sebetulnya, itu tidak harus masuk alam kasaf. Bisa Allah langsung memperjalankan Anda langsung ke musyahadah. Tidak harus mampir dulu di alam muka. Tergantung Allah mungkin. Laksana orang tidur tidak harus mimpi. Ada yang tidur gak mimpi. Bangun-bangun mimpi apa ya? Lupa, nggak mimpi. Ya nggak bisa cerita. Sama dengan itulah. Laksana seperti itu. Yang terpenting adalah jalurnya jenengan ini. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Surat Maryam ayat 36. Jalurnya siratal mustaqim. Ya iki jalur sing tak jak, jalur tol ya iki pun lekas wis. Ya ini tergantung jenengan mau napa mboten, terserah. Bon, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Operasi. Oh ya. Saudara saya mau operasi. Terus apakah kalau terjadi operasi itu termasuk kita tidak menerima ing pantum? Ntar dulu. Kalau jenengan ini awalnya punya keinginan operasi, lepaskan. Jangan kau akui iku keinginan Anda. Keinginan itu masuk di dalam sifat wajibnya Allah, ma'ani, irodah, kudrat, irodah. Lepaskan, jangan pernah kau akui itu keinginanmu, tapi itu keinginannya Allah. Kalau Anda itu mentajalikan bahwasannya, menetapkan bahwasannya itu keinginan Allah, udah laksanakan. Bukan disebut gak nrimo ing pantum, bukan. Tapi bukan berarti Allah mau ngoperasi. Allah operasi Allah. Lucu lah nih. Jangan. Nggak ada pemahaman seperti itu. Masa sih Allah njaluk Allah? Allah ndungo Allah. Allah nyembah Allah. Allah melihat Allah. Bukan iku bos. Iku berarti ya ini luru. Namanya ahad iku nggak bisa kau sebut. Itu loh. Tapi jangan diterjemahkan Allah sholat nyembah Allah. Kalau ini bingung Gus. Terus sampean menghilangkan keakuan jenengan semuanya Allah. Berarti Allah nyembah Allah.
memang ada keterangan Qadim ala Qadim, Kudus ala Kudus. Puji nih Allah nang dirinya sendiri. Iki nggak bisa kami sebut, nggak bisa, karena ini sudah di wilayah ahad. Bisanya ya diem, udah kita itu sudah diem. Tapi diem Anda itu benar. Jangan dikira air yang diam itu tidak membahayakan. Ada peribahasa? Ya Pak? Diam-diam menghanyutkan. Peribahasa seperti itu. Artinya Anda sudah mencapai wilayah ahad, mesti diam. Wilayah ahad ya, diam. Nggak bisa kau menyebut. Kalau kau menyebut, wilayahnya adalah makrifat ilmu. Nanti kalau sudah makrifat laku, diem. Lah, makrifat ilmu harus disebutkan. Sebab Anda bisanya benar beramal, harus berilmu. Man aradad dunya fa'alihi bi ilmin, wa man aradal akhirah fa'alihi bi ilmin. Jikalau kau ingin sukses duniamu, ya dengan ilmu. Jikalau kau ingin sukses akhiratmu, bertemu Allah, ya harus dengan ilmu. Makanya ilmu harus disampaikan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradaulan sak terusi. Allah iku mulang langsung terhadap Nabi Adam tentang masalah nama-nama. Oh, iki sajadah. Oh, ini korean, dikasih tahu. Jadi itu tidak dikatakan keluar dari aturan hakikat makrifat yang disebut gak nrimo ing pangdum, manakala mulai awal irodah yang terjadi itu kita nafikan, kita lepaskan, lalu kita tetapkan semua kehendak itu adalah kehendak Allah. Nggih. Wonten melih